dan musik spesial. Program-program spesial terdepan seperti Indonesian Idol 2006, Panasonic Award, serta Miss Indonesia. Tidak ketinggalan program reguler yang terus berinovasi seperti news, in-house, dan olahraga. Berikut penuturan Direktur Sales dan Marketing RCTI yang ditemui di acara marketing screening program Rabu malam lalu. Tujuan utama adalah nomor satu, kita ingin memperkenalkan program-program baru RCTI. Dan tentunya sifatnya tematik. Nah, kebetulan di pusing kepala. Bukan kali ini saja ia ikut-ikutan tertimpa persoalan gara-gara kesamaan nama itu. Kayak dulu juga aku pernah yang kawin sama Pak Abdul Latif, Dona siapa, Luiza. Aku juga pernah tanyain sama orang, saya yang kawin gitu kan. Itu resikonya lah, namanya banyak, pasaran gitu ya. Dan semuanya mungkin banyak juga yang jadi presenter namanya Dona. Biasanya ia santai saja menanggapi kesalahpahaman itu. Tapi khusus untuk yang kasus hukum, ia mengaku sedikit terganggu. Meski begitu, Dona tidak berniat untuk ambil tindakan atas kesalahpahaman ini. Kalau misalnya pencemaran nama baik ya, selama itu aku tidak merasa terlalu dirugikan juga dan masalahnya cepat clear tahu sebenarnya seperti apa, ya dan aja lah gitu. Agar tidak lagi terkena getah atas perbuatan orang lain yang bernama sama, pernah kepikiran untuk ganti nama nggak sih, Don? Waduh, jangan susah lagi nanti orang kenal sayanya kalau ganti nama kan. Hubungan asmara Gading Martin dengan Astrid Tiar yang sempat putus sambung, kabarnya akan segera berakhir di pelaminan di penghujung tahun nanti. Untuk melancarkan rencana pasangan muda ini dalam membina rumah tangga, kabarnya Gading telah menyiapkan sebuah rumah impian yang akan mereka tempati setelah hari bahagia itu. Ditemui di sebuah acara, Gading menjelaskan rencana bahagia mereka. Yang pasti gue puji Tuhan, Desember punya rumah sendiri. Ya kalau masalah nikah nantilah, nabung dulu lah. Masa pacaran yang nyaris 2 tahun membuat Gading dan Astrid yakin akan keseriusan cinta mereka. Tapi untuk segera melangkah ke pelaminan, Gading merasa belum mendapat panggilan. Banyak hal yang harus ia persiapkan sebelum melepas masa lajangnya. Gue salut sama Astrid, Astrid siap. Astrid dewasa di atas umurnya dia gitu. Selain cinta, kesiapan mental dan keyakinan adalah modal utama sebuah pernikahan. Itulah yang belum 100% dimiliki Gading, meski cintanya pada mantan kekasih Eros Chandra ini begitu menggunung. Sebenarnya sih kalau material ya udah kita bisa cari lah ya, duit. Yang paling siap harusnya hati mental harus siap. Dan gue nggak mau sombong-sombong, gue mau kawin, tau-tau nggak jadi, makan hati sendiri. Soal rumah impian, putra Roy Martin ini memang telah menyiapkannya sejak jauh-jauh hari. Meski ia sendiri belum tahu pasti kapan rumah tersebut akan ditempatinya bersama sang pendamping hidup. Makanya sekarang mudah-mudahan jalannya bener, mudah-mudahan diberkati Tuhan, nyampe ke sana, amin. Sebagai laki-laki, pinginnya paling tua umur 28, paling tua pinginnya. Jadi punya anak kita masih muda juga, bisa gaul bareng. Yeah. Penyanyi Baim diperebutkan oleh 2 wanita cantik sekaligus. Dikabarkan Baim jadian dengan mantan kekasih Taufik Hidayat, Deswita Maharani, dan di sisi lain diam-diam dikabarkan ia telah menjalin hubungan dengan Putri Indonesia 2004 Artika Sari Devi. Deswita Maharani dan Baim sempat dikabarkan sedang dalam masa penjajakan untuk menuai cinta. Saat kabar tersebut beredar belum lama ini, Deswita sempat membantahnya. Begitu juga Baim. Keduanya menyebut kedekatan mereka sekedar pertemanan saja. Namun belakangan kembali beredar kabar, kedekatan Deswita dengan Baim yang berawal dari kegilaan Deswita terhadap lagu-lagu Baim ini kian jauh dari ikatan pertemanan. Kabar yang beredar, Deswita dan Baim mulai meningkatkan kualitas hubungan pertemanan hingga ke tahap saling berbagi rasa. Ditemui di sebuah acara, Deswita lagi-lagi membantahnya. Konteks hubungan saya sama Baim sampai saat ini masih temen. Jadi hubungan kita pertemanan.
Dengan Baim, Deswita berteman cukup akrab. Tidak lebih dari itu saja. Tidak ada tanda-tanda hubungannya dengan Baim akan berlari hingga ke jenjang asmara. Baim itu orangnya memang seru. Jadi dia bisa istilahnya memberikan suasana segar dalam kehidupan pertemanan kita gitu. Dan dia menambah satu lagi daftar teman cowok baik saya. Tidak ada proses menjajakan antara saya sama Baim. Itu sekarang. Untuk ke depan ia pasrah pada jalan takdir. Yang jelas hingga saat ini ia masih menjomblo. Saya nggak menutup-nutupi hubungan. Ya kalaupun trauma untuk mempublikasikan sebuah hubungan pasti iya. Tapi saat ini memang tidak sedang dekat dengan siapapun. Sempat beredar kabar, gagalnya jalinan kasih antara Deswita dan Baim mencapai satu hati disebabkan karena kedekatan Baim dengan mantan Putri Indonesia Artika Sari Devi. Jelas Deswita membantahnya. Gini ya, aku sama sekali nggak tahu kehidupan pribadinya Baim. Bahkan aku tuh nggak tahu Baim ini sekarang sedang dekat dengan siapa. Kalaupun kita ngobrol, dalam artian ngobrol yang konteksnya masih wajar, saya sama Baim tidak pernah berbicara masalah pribadi gitu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Suasana santai tapi serius ini kami rekam selama acara kunjungan rumah produksi Sandika Widya Cinema ke salah satu perguruan tinggi bergengsi di Jakarta hari Selasa siang lalu. Sandika Widya Cinema mendapat undangan untuk memberikan kuliah khusus di hadapan para mahasiswa program Strata 1 dan Magister serta sejumlah dosen di perguruan tinggi tersebut. Dalam kesempatan berharga ini, Sandika berbagi cerita seputar pengalaman sebagai rumah produksi yang pertama memproduksi infotainment di layar kaca. Tidak hanya itu, lika-liku dalam mempertahankan kualitas tayangan di tengah-tengah maraknya tayangan baru dengan format sama, juga menjadi cerita menarik yang mengundang banyak rasa ingin tahu para peserta kuliah khusus. Tidak puas hanya menjadi pendengar, sejumlah peserta pun antusias untuk bertanya. Diskusi terus berlangsung hingga akhir acara. Seperti para peserta, para pembicara pun puas dengan diskusi hari itu. Karena satu unik kan, dan agak sulit untuk diperoleh dari media. Kalau industri perbankan kita bisa lihat informasi dari media, industri keuangan, industri consumer product misalnya itu relatifly kita bisa peroleh dari media dan bisa kita jelaskan oleh si pengajar. Nah, tapi kalau ketika kita bicara production house itu kan relatifly jarang diliput dalam pemberitaan sehingga kita sendiri penasaran soalnya apa yang terjadi dalam proses mulai dari ide sampai program itu jadi. Bagaimana program itu bisa dijual ke TV station. Kepercayaan adalah modal utama RCTI untuk menjaga hubungan baik dengan para pemirsa setianya. Untuk menjaga kepercayaan itu, RCTI selalu menjaga kualitas tayangannya demi pemirsa setia RCTI. Beberapa tayangan-tayangan menarik juga telah disiapkan hingga tahun 2006 nanti, antara lain program-program unggulan seperti sinetron terbaru serta Layar Emas Indonesia. Program-program terobosan terbaru seperti Fear Factor dan musik spesial. Program-program spesial terdepan seperti Indonesian Idol 2006, Panasonic Award serta Miss Indonesia. Tidak ketinggalan program reguler yang terus berinovasi seperti news, in-house, dan olahraga. Berikut penuturan Direktur Sales dan Marketing RCTI yang ditemui di acara marketing screening program Rabu malam lalu. Tujuan utama adalah nomor satu, kita ingin memperkenalkan program-program baru RCTI. Dan tentunya sifatnya tematik. Nah, kebetulan di 3 bulan mendatang ini unggulan kita adalah Fear Factor Indonesia. Namun kami juga akan nanti sajikan program-program yang lain, seperti diantaranya sinetron baru. Pada tayangan Kabar-Kabari Senin 21 November lalu, ada kesalahan narasi bahwa Rhoma Irama merasa tidak pernah mengatakan grup band Gigi adalah band frustrasi. Untuk itu kami meminta maaf kepada pihak Rhoma dan Gigi atas tayangan tersebut. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.